Masa pahit saya yang mungkin itu tadi, saya baru buka udah mulai jalan ditipu habis. Pokoknya itulah pahit-pahitnya sekitar-sekitar itu. Cari ilmu harus bayar, susah. Orang tidak seterbuka sekarang. Terus yang ketiga, ojo lali yo, like, komen, subscribe Konco Sambat Yogyakarta. Bertemu kembali dalam podcast Konco Sambat Yogyakarta bersama saya Daru Monokrom. Kali ini tamu yang spesial juga di komunitas sablon Nusantara. Oh ya, kita datang ke vendornya langsung, tempat Pak Fathul Huda. Selamat siang Pak Fathul Huda. Gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah. Amin, amin. Ya, ini mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol seputaran ya luas ini Pak. Biasanya kalau ngobrol sama Pak Huda ini bisa ngalor ngidul. Ngetan kulon rame. Di belakang ini proses produksi dari tempatnya Pak Huda. Ini lagi proses apa ini Pak? Sablonnya ini Pak. Sablon belakang rubber. Ya. Ya. Ini Pakai rotary portable. Kita sistem portable karena 8 palet harus bisa menghasilkan outputnya minimal 120 per angkatan. per angkatan 120. Ini contohnya. Oke. Itu Tasut ya. Ya. ini 120. 120 per angkatan. Ya. Gitu ya. Diusahakan. Berarti ini Pak Huda udah pemaksimalan alat ini. Ya untuk saat ini ya untuk saat ini. Untuk saat ini. Karena masih proses banyak. Ini juga seharusnya ini tadi setting juga di tempat meja. Tapi karena ada teman-teman kita. Oh gitu. Tadi Iya. lagi proses setting meja. Untuk dikirim ke Pontianak karena ada meja yang baru ini Mas Dari. Meja yang baru. Meja yang baru, sistem yang baru dan lebih efisien, lebih mudah. Nggak usah gonta-ganti papan, bisa untuk lengan, bisa untuk kaos jadi dan lain sebagainya. Oh gitu. Iya nih Pak, menarik ini. Di kalangan sabloners Jogja, di luar Jogja, itu Pak Huda terkenal inovasi alat-alatnya. Bisa cerita sedikit Pak, bagaimana itu awal mulanya, kemudian juga menyangkut apa saja nih yang sudah diinovasi, bisa sampaikan Pak Huda. Sebenarnya gini, saya inovasi karena dulu banget itu waktu itu di tempatnya Mas Ramadan ada kopdar. Saya itu pakai meja rel. Rel tarik, tapi nggak maksimal karena cuma 18, outputnya cuma 18, capeknya capek banget. Ya. Terus pakai sistem dulu nempel itu, cuman pakai T atau apa yang nempel. ya. Nah saya karena secara skill saya nggak bisa di situ Mas Daru. Ya. Saya akhirnya nyetak itu alat U itu, Ya. yang cawang itu. Jadi dengan saya sistem U, saya lebih mudah, sama tinggal masukkan ke knock. Langsung udah tinggal gesut. Ya. Terus karena 18 kalau kita ngerjakan dulu langsung ngerjakan 750. Ya. Wah, berat sekali. Outputnya kurang. Outputnya kurang maksimal dan itu sia-sia ketika kita punya ruangan, kita punya meja. Sebetulnya bisa maksimal di angka ribuan. Kenapa harus cuma 18 pieces gitu? Kasihan juga yang nyablon bolak-balik masukkan kaos dan sebagainya. Nah, akhirnya saya inovasi pakai portable ini. Dan perjalanan portable sebetulnya bukan
hal yang sedikit waktu lama sekali. Saya harus menemukan pengunci peredamnya itu Di harus riset ya Pak ya? riset itu Risetnya makan waktu Pak? makan waktu yang sangat panjang. Ya akhirnya ketemulah namanya poliuretan itu yang untuk Ganjel. untuk ngunci papan agar apa? Dia stabil itu. Biar stabil nggak bergerak ya? Ini kan nggak gerak, ini prosesnya bisa langsung. Ini raster pun dia tetap oke, ya kerjaan tetap oke. Jadi tingkat presisinya tidak harus ditahan pakai apa? Perut dan sebagainya. Ya, betul, Biasanya, betul. Oh ya. kalau ngelihat itu kadang masuk tapi tahan karena geser itu Ya. tidak, kita langsung masuk aja agar ditekan, udah selesai. Oh, Itu inovasi awalnya. Gitu Mas Daru. jadi ini ya, Pak Huda ini berarti melihat dari segi alat itu nomor satu untuk efisiensinya, kejarnya. Iya. Ya karena kalau kerja itu sistem kita ngopo lek untuk 10 kok nggo garap siji gitu. iya. Jadi alangkah enaknya kalau kita outputnya bisa 10, kenapa harus cuma mengerjakan Ya. sedikit gitu. Sedikit. Nah, Jadi ini ya, Pak Huda termasuk ngulik barang ya, ngulik barang ya, ngulik. benar ya, ngulik dikembangkan gitu ya, di riset, bagaimana. gitu. Lama itu prosesnya lama sekali, lama. Itu awal-awal kalau dihitung sudah berapa tahun berjalan itu? Itu tahun 2016. 2016. Jadi sebetulnya 2015, cuman itu belum fix, saya cuman jadi enggak gitu. Terus akhirnya saya 2016 saya coba, saya pakai sendiri. Saya ini sendiri loh kok. Ya sudah, sebetulnya saya pun tidak untuk dikonsumsi keluar sebetulnya, cuman untuk diri saya sendiri aja. Tapi Ternyata dapat sambutan, dapat respon positif. sebetulnya responnya itu gini Mas Daru. Itu kan karena saya tiap hari make ya, Iya. orang lihat, dan saya tidak pernah promo punya saya itu terbaik, tidak. Iya. Jujur aja, saya tidak punya kapasitas untuk menilai punya saya itu baik. Iya. Nah itu terus ada teman kita sebetulnya yang nyoba itu, anak Kalasan tuh Mas Dimas, Gin Dimas itu make. Oh, Gin Dimas. Itu yang pertama meja saya itu sama berdua, satunya anak UGM itu. Terus sekarang dia karena itu laku dipakai temennya, itu awalnya. Terus sekarang dia bikin lagi, saya bikinkan 30 palet. 30 palet. Itu los tanpa putus karena dia senang dengan produksi itu, ya sudah kita pakai itu. Oh. Dan itu sudah menghasilkan ya rumah, Iya. sudah menghasilkan Dari alat itu ya, alat Pak itu ya? harus dia beli alat yang keren-keren punya teman-teman yang lain itu dari meja yang Dari meja dulu awalnya. 2 itu, yang portable itu. Portable. Ya, kemudian ini Pak, kalau Pak Huda ini terkenal, artinya inovasinya itu terbuka buat umum. Kemudian kritik saran juga diterima. Kemudian, tapi ini Pak, biasa orang mengamati habis itu produksi sendiri. Bahkan ada penyimpangan dijual dengan produk yang masih, kalau kita perhatikan, wah ini mah Pak udah punya ini, kayak gitu. Tanggapannya gimana Pak? Ya sebetulnya saya slow saja. Toh kenyataannya itu memang kreativitas. Ada dulu saya ikut itu ya, pokoknya ada Kopdar nasional di Jawa Timur itu ada istilah amati ATM itu, tiru dan modifikasi itu katanya gitu itu ya. Tidak masalah karena memang untuk saat-saat ini ya mau nggak mau kita harus terbuka untuk Dieksplor ya. dieksplor orang, dan itu memang inovasi juga. Dan sepengetahuan saya, bukan saya pengetahuan saya waktu itu belum ada Mas. Meja itu cuman meja Thailand 2 palet, 1 palet nggak ada. Meja rata-rata rel panjang, rumahnya gede, ruangannya gede. Nah, itu terus yang buka untuk yang portable ya. Ya, saya pikir-pikir kenapa harus panjang gitu. Kenapa harus, itu pemikiran saya. Dan saya tidak, ya waktu itu cuman pikiran saya untuk diri saya sendiri, kalau untuk keperluan vendor sendiri. Gitu terus ya. ada yang pesen, ada yang bikin sendiri, ada yang modifikasi. Ya semoga memang harus begitu. Memang ini harus begitu. Dan saya memang buka ada YouTube saya untuk ini Mas Harus
apa itu namanya? Tutorial. Tutorial ini. Tutorial. Dan kemarin kena hack. Iya. Ini memang Pak Huda termasuk rajin juga ya untuk apa namanya? Dulu belum ada zamannya YouTube seramai sekarang ini. Ya, karena Udah YouTuber buka tutorial. buka tutorial Terus bisa menginspirasi teman-teman. Iya. Ini ngomong-ngomong akun YouTube-nya sudah kembali atau Belum, saya ganti. ganti? Tapi ya? alhamdulillah emang hilang sekitar 100-an video yang Oh, hilang. 100-an video. Ya karena 2 tahun. 2 kan. tahun. Oh, gitu. 2 tahun hilang, terus ya pas di Mas Udin itu, Udin itu ya. langsung kita buka karena ya mungkin masih 1 jam atau 2 jam kena hack. Ya. Saya buka, saya kaget, terus ya udah ganti aja. Ganti. Sekarang akun baru, Pak? Namanya kalau kemarin Huda Sablon Kaos, Ya. sekarang Huda Kaos dengan ya pokoknya baru lah. Tapi setelah dihack masih 2 Tersisa video yang masih ada di situ. enggak ya, video baru yang sudah saya Upload. yang lainnya ada sekitar berapa ya, 30 atau berapa video yang masih ada. Iya. Tapi sebetulnya yang video-video lama itu ya cuman video cerita aja sebetulnya. Iya. Kenapa saya ini? Jadi sebetulnya ceritanya di video itu Di aja. video itu. Terus saya hilang. Ya udah. Kalau yang terakhir karena ya memang apa ya Mas Daru, saya pengen semuanya ada dokumentasinya. Betul, Saya, betul, Pak. Itu aja. Nggak taunya malah kena hack, dan saya tidak berprasangka yang apa-apa. Ya sudahlah, kena hack. Awalnya senep juga, aduh. Iya, karena yang mahal itu ini nilai dokumentasinya. Pak. Betul. Lama gitu. Kita bikin lama juga. Iya. Kita bikin lama. Dan itu menunjukkan perjalanan ya. Ya, Bisa seperti saat ini proses. Dan saya diskusi dengan ini Mas Nawan. Mas Nawan gimana ini? Iya. Tuh. Karena pelakunya juga ini ya. Ini tertuduhnya. Karena waktu itu saya lihat juga di awal-awal itu juga materi-materi paling mendasar, proses sablon, kemudian juga yang menyangkut alatnya Pak Huda hingga saat ini itu ada di awal-awal itu. Story-nya banyak ya di sana ya, kayak gitu ya. Iya. Dan ini yang tidak kalah penting sebetulnya begini, Mas Daru. Iya. Yang tidak kalah penting sebetulnya ide-ide inovasi dan sebagainya itu sebetulnya dari keluhan vendor-vendor itu. Pak, punya aku kok kayak begini, Pak. Ya udah disiasati kayak gini. Jadi langsung dari user ya, pemakai langsung dia. Karena punya saya meleset begini. Ya udah pakai ini aja, pakai ini. Kasih solusi. Nggak usah harus. Dan tidak semua harus berupa uang gitu. Ya. Terus pokoknya ya kamu gini solusinya. Itu solusi dari saya untuk sementara karena memang alat itu setiap vendor punya keistimewaan masing-masing. Ada memang sampai sekarang nggak pakai sistem rel murni juga ada, yang cuman pentokan juga masih ada. Hasilnya juga bagus-bagus karena mereka nyaman kalau kita itu. Ya ini juga terkenal nih Pak Huda, ini tempatnya para sabloner datang sambat juga nih Pak. Jadi sambat tentang alatnya. Iya, gitu tentang ya, alatnya, tentang apa ya? Rubber kok nggak kering-kering gimana? Dan itu yang sering sekarang ditanya. Pak Huda kok rubbernya nggak mampet gitu. Digunakan kok enak aja jalan. Santai gitu, aja. Santai Itu aja. kayak ini mungkin pas ini 120-an Mas Ahmad ya. Sekitar 120 tanpa mampet, tanpa berhenti ini. Pokoknya udah ini Pak, rubber cita rasa plastisol ya Pak. ini nanti pakai rasteran juga toh, jadi Rasteran juga? nanti ada rasternya kecil-kecil itu yang lagi di sablon itu. Oh, Nah itu tetap aja nggak nggak mampet gitu. Nggak mampet. Oh iya Pak, gini, ini yang menarik ini Pak. Pak Huda itu tempatnya teman-teman sablon itu nggak cuma dari Jogja datang, dari luar kota datang, dari luar pulau juga datang, luar negeri juga ada. Terus tempatnya kayaknya tempat sharing juga ya Pak ya, tempat sambat, tempat sharing kayak gitu. Lah Pak Huda ini gimana Pak? Punya rasa di situ, yo tempatku, kayak gitu. Ayo kita ini itu. Ada panggilan gimana atau ada cerita pengalaman yang dirasakan gimana? Ya dulu gini, mungkin karena saya merasakan dulu susahnya saya mencari ilmu. Oh ya. Saya dulu kemana aja harus bayar dan saya tidak harus tahu di mana ilmu itu saya dapat. Ya.
saya harus katanya Bandung. Yaudah Ya, kita lari ke Bandung Bandung. selama Ya. seminggu di sana. Iya. Toh kenyataannya ya oke kita belajar di sana bla bla bla. Tapi ada sesuatu yang tetap tidak keluar karena harus keluarin duit gitu. Ya ini yang aduh kok kayak gini gitu. Karena tahun-tahun sekian kan tahun-tahun saya kan tidak seperti sekarang. Ilmu betul. tinggal klik Ya, aja keluar, betul. klik. Kalau dulu enggak. Memang kalau cerita keluh kesah ya itu dulu itu ngeluarin duit untuk pisah warna itu Iya. sampai 4.500.000 itu sudah mahal sekali. Bahkan Zamannya itu ya? Zamannya itu. Iya. Itu fast film waktu itu. Pokoknya Ya. sekitar itulah. Buka-bukaan aja itu ada fast film, ada bla 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 dan lain sebagainya. Sekarang sangat murah sekali ilmu itu. Iya. Apalagi Warna- eranya era Tinggal digital klik, ya. ya. Era dunia maya bebas. Dan akhirnya ya mungkin terbentuk anak-anak manja toh karena tidak mau ngulik sendiri, Ya. maunya Instan. siap pakai, siap jadi. Karena Fast and Furious itu memang real Real, ya, ya. dan harus dihadapi. Ya itu Fast and Furious kan tetap real. Sekarang harus teman-teman gerak cepat dan dapat duit. Ya. Ya itu. Kalau dulu enggak, kita harus Usaha nyari. saya dulu Mas belajar jahit, belajar jahit. Iya. Dari Kediri saya ke Kebumen. Saya bayangkan Kediri Kebumen untuk belajar Dari timur ke barat. di Ya. sana. Itu saya sampai ingat sampai sekarang itu. Itu ilmu jari-jari. Jadi jari-jari kita itu Ya. semacam garisan, ukuran penggaris. Ini sekian senti, sekian senti, sekian senti, sekian senti. Oh. Karena kalau kita pas nego sama orang, Ya. Mas Pak udah ada proyek sama Mas Heru gitu kan? Iya. Terus kita nggak usah pakai garisan dan sebagainya, kita hitung cepat dengan tetap memandang Mas Daru. Saya cuman oh ini sekian, habiskan kain sekian, udah selesai. Oh. Itu ada. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau anak sekarang nggak kenal itu. Nggak kenal. Oh. Makanya teman-teman sekarang kalau mau kadang mau beli itu kiloan, sekilo sekian. Kalau dulu nggak, kita tak sekian. Karena kalau tas Ya. bahan tas itu, Iya. itu udah meteran kan, Iya. sekian. Jadi lebar, panjang, lebar, tebal, Panjang sekian, lebar, tebal. Iya. udah ketemu, udah gitu aja. Oh, begitu ya. Nah sekarang harus pakai penggaris. Itu. Sekarang harus pakai penggaris. Ya. Ini Pak Huda juga terkenal di beberapa komunitas sablon kayak gitu. Ceritanya gimana itu, Pak? Bisa Jawa Timur, nanti ke Jawa Tengah, nanti sementara mana ini? Besok mau ke Iya. Ponorogo untuk 5 tahun anniversary Oh, gitu. PSP. Ponorogo screen printing atau apa itu. Gitu ya. Berangkat sana, Pak. Hari Besok berangkat karena acaranya tanggal 20-21 rencana, tapi karena situasi Iya. nggak tahu, maksudnya belum fix 2 hari atau sehari atau semalam gitu. Tapi yang jelas fix acaranya tanggal itu, cuman bentuk. Nah, sebenarnya komunitas itu berawal dari Jogja. malahan gitu. Malah dari Jogja. Saya dari Jogja, ada beberapa dulu, ada Ciko, ada Mang Ucok, ada Faiz, ada siapa itu yang Dwi itu. Nah, Dwi Wonosari itu yang dulu bisa bikin apa itu chat katanya itu. Udah cuman itu berempat. Itu tahun-tahun berapa, Pak? Ya kita 2016-an itu. Itu ya 2016. Nah, terus saya kan sering keliling di Ponorogo, di mana, di Tulungagung, di Kediri. Itu belum ada komunitas, Pak? Belum Masanya ada, itu belum ada. Ya, Ya. kayak face to face aja. Saya keliling itu face to face. Siapa tahu tukang sablon di sini? Iya. Siapa tukang sablon di sini? Datengin ke vendornya, Iya, sempat silaturahmi, sempat kita diskusi-diskusi datangi, gitu ya. sempat kita datangi. Lanjut, Pak. Itu setelah itu bisa jadi komunitas itu ceritanya gimana itu, Pak? Ya sebetulnya itu prosesnya saya untuk Jogja, sendiri akhirnya ya sudah kita besarkan untuk KSJ biar apa? Biar rame, terus saya ngompori yang lain. Sifatnya saya itu selalu provokator. Iya. Provokator biar bisa ngumpul gitu, cuma cari apa ya?
bukan cari sensasi tapi cari teman. Cari teman. Karena saya seneng keliling gitu. Iya, iya. Terus dulu mungkin karena waktu itu belum ada serame sekarang plastisol ya. Dulu rubber semua, rubber pisahan. semua. Ya. Gambar-gambar raster ya rubber nggak. Iya. Plastisol kan anak sekarang aja. Nah, sekarang ini. Gak apa Mas. Amin. Kelang. Itu milenial kan plastisol. Nah, Plastisol. milenial ditandai plastisol dan LED itu bagi saya. Gitu ya. Ini apa namanya? Berarti tiap tahun itu memang Pak Huda siapkan waktu untuk keliling, kayak gitu, untuk share, untuk itu memang siapkan waktu Pak khusus. Kalau sekarang Istilahnya dolan-dolan itu ada. pokoknya saya enggak nunggu tahunan, setiap hari pengen keliling. Oh gitu. Saya untuk 2 bulan terakhir mulai dari Desember itu sudah berapa kota aja saya keliling itu. Iya. Keliling. Oh gitu. Sebetulnya saya bukan share kalau untuk saat ini karena mereka ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi malah saya cari ilmu aja. Gitu ya. Ya, untuk belajar nggak ada habisnya gitu ya Pak ya. Nggak ada habis. Saya cari ilmu aja dari mereka-mereka yang yang sudah memang pinter di sana. Dan kemarin juga saya dari Trenggalek. Sebelum Trenggalek saya di Pati tapi bukan event. Banyuwangi kemarin. Banyuwangi event itu. Event. Terus di Rembang itu pelatihan. Oh gitu. Latihan. Sebetulnya banyak kalau mau kita turuti mulai luar Jawa dan sebagainya. Oh ya, yang Rembang kemarin ya sama Mas Udin itu. Ya, Juga sama Mas Udin itu. Iya. Itu Di Rembang. pondok itu. Di pondok. Itu kalau perjalanan perjalanan namanya? Komunitas dan sebagainya cuma sekedar itu aja. Memang ya itu kalau dulu Mas Daru ya belajar memang lebih. Kita merasakan kalau dulu belajar itu betul-betul jadi keluarga. Oh iya. Karena kita harus cari, kita harus Iya. Dan ya mungkin kalau teman-teman sekarang ya alhamdulillah makanya kayak gini. Pesan saya terhadap anak-anak muda sekarang itu. Ya, boleh Pak. Pesannya Pak. Itu anak-anak sekarang janganlah mengeluh lah, berlebihan lah. Jangan sambat gitu, Pak. Apalagi iya bener. Apalagi ngerti saya dulu perjuangan kita itu karena nggak ada kita HP, nggak ada telepon aja nggak ada. Kita udah mulai tahun berapa tuh Pak? Mohon maaf ini. Kalau saya sebetulnya sih saya nyablon itu dari tahun 84 saya nyablon itu. 84 itu saya udah nyablon. Cuman kan dulu kebutuhan sablon tidak ya paling kan kaos, gambar biasa. Kalau sekarang kan ya wah udah fashion, Ya, fashion ya. Sekarang udah fashion. Kalau dulu saya berangkatnya itu dan saya bikin poster dulu, seneng bikin poster. Iya. Tapi nggak tak kembangkan gambar itu karena ya mungkin hati saya tidak begitu senang dengan gambar akhirnya. Saya gambar sebetulnya bisa, cuman nggak tak kembangkan karena itu tadi lebih dalam proses cetaknya Pak. nah, hatinya nggak begitu, nggak di situ. Oh gitu, iya. Lah kalau ini Pak, apa namanya? Kira-kira Katanya Mas Irfan. bagaimana? Katanya Mas Irfan dia muridnya Mas Irfan. Konfirmasi dari saya. Murid siapa ini? Mas Irfan Wajib apa ya? Kemarin di podcast Pak, itu sama Mas Pantoro, gitu. Ya rame juga di sana, gitu. Sering ini ke Pak Huda juga katanya, gitu. Suka dolan-dolan, gitu. Ya banyak, ya itu ya yang kami rasakan juga teman-teman Jogja. Ya peran Pak Huda banyak di sini juga mengangkat Jogja, gitu, mengangkat Jogja. Kemudian juga untuk daerah lain juga seperti itu. Nih Pak Huda nih berarti siap terus ini Pak. Siap ya. Kemana aja? Oke, buat jalan mau kemana jalan. Buat dukung persablonan Nusantara ini Pak. Satu, yang kedua karena mau apa lagi tuh hidup itu ya udah yang penting jalan banyak teman ya sudah solusinya akan ketemu. Masalah kerjaan, rezeki dan sebagainya itu saya sudah berlalu mikir kayak begitu. Ya. Kalau dulu ya sepaneng, waduh sambat sepi, sekarang udah berlalu. Masanya sudah lewat ya Pak. Udah begini. Gimana Pak? Anak-anak saya bukan anak-anak yang
ini membantu saya, yang nyarikan duit saya itu saya bilang begini, udahlah yang kita di saat kita sepi ya kita ngurusin keluarga, kita inovasi, kita bikin sesuatu, ngapain sambat. Toh sekarang ini, hari ini itu anak-anak pusing, karena apa? Ngatur jadwal untuk jadi bareng itu berapa ribu. Kita nggak bisa nyari, karena prinsipnya begini, di teman-teman itu beda. Dengerin bro. Enggak, kalau teman-teman ya saya kemarin ngobrol ikut acaranya anak-anak SS itu. Kalau saya prinsipnya kalau bisa kita sekali order dapat cari kerjaan itu dikerjakan sampai beberapa hari ke depan. Jangan. Tapi karena kalau cuman untuk beberapa hari ke depan, yang kita khawatirkan nanti tukang updragging nganggur dan sebagainya. Pokoknya tiap hari di sirkulasi ada kegiatan. Karena memang saya nggak punya brand sendiri. Kalau saya sepi, saya ngulik. Jadi termasuk sablonan saya ke Timur Tengah, ke Turki, ke Arab Saudi. Ke Madinah, ke Makkah itu kan awalnya saya cuma ngulik, ketemu, terus akhirnya diajak orang, bla 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 bla, ya udah. Itu awal mulanya Pak, bisa sampai sana itu. Awal mulanya itu memang ya lucu dan itu setahun saya tidak saya tanggapi. Nggak saya tanggapi, udahlah setahun dah. Ini paling guyon aja, karena ya bagi saya bikin sesuatu yang baru itu akan ketemu orang yang akan seneng dengan produk kita, dan itu akan jadi momen kita untuk bertahan atau mencari kerjaan. Karena banyak teman-teman yang kadang ya sampai nyari kerjaan harus jual murah dirinya, maksudnya harus banting harga selisih 1.000 nanti dan begini. Mungkin dalam orang kita bisnis, mungkin ini jarang jarang sekali diangkat. Karena saya berprinsip mahasinuhu masawiyah, manusia itu dikala baiknya aja ada keburukannya, apalagi dikala kita buruk. Maksudnya begini, umpamanya ada tender A1 gini, yang memperebutkan 1, 2, 3, saya, Mas Bejo, jenengan. Ketika kita dapat berarti kan kita yang merasa paling, bahkan itu menginjak yang lain. Itu kan ketika kita baik aja ada yang terinjak, berarti kan sehingga itu kan ngerasa nih semua itu masuk. Udah. Itu jadi tetap ada sisi jelek manusia, itu tetap ada sisi jelek. Ketika kita terbaik di atas paling baik itu, kita bermanfaat orang lain tetap aja. Di saat itu ya ini yang saya tidak senang, ya sudah, mamanya Mas Daru yang dapat, alhamdulillah. Mas Daru yang dapat, atau Mas Bejo yang ya alhamdulillah. Tapi kita nanti tanya gimana harganya, baik Pak, udah ya alhamdulillah. Bisa biar teman kita cepat punya alat yang bagus, dan iyalah. Kalau saya paling ya mungkin ya di sambat ini, konco sambat ini, yang sering terjadi ketika kita dapat proyek banyak, begitu rampungan kerjaan duitnya habis. Enggak, jadi nggak ada sisa. Nanti kita dihitung plek, aduh cuma dapat sekian. Bahkan ya satu karena pos-posnya nggak tepat. Terus ya kalau listrik hidromen bocor, ya seharusnya tidak mengeluarkan itu, kita mengeluarkan itu. Dan kadang kita latah juga, ini yang nyuwun sewu kadang ya. Kita kadang ngecek itu betul-betul. Kalau saya pas ikut di komunitas, di obrolan itu, masa nyablon harganya sekian-sekian itu. Sekarang juragan kaos pinggir jalan itu orang-orang kaya-kaya semua. Bahkan untungnya cuma 500 rupiah. Kita tidak bisa nyepelekan angka 500.000. Tetangga saya ini kaya gara-gara cuma jualan di Prambanan, Borobudur. Dia tidak pernah berpikir untung saya sekian ya, tapi omset saya sekian. Itu bagi yang pelakunya. Cuman tukang sablonnya yang kadang sambat. Karena begini. Nah ini, jadi sebetulnya kalau sama, sebetulnya mereka pun yang juragan ini pun juga sama untungnya dengan tukang sablon, sama-sama
Cuman dia karena menang bakulnya banyak. Betul. Nah, tukang sablonnya cuman untungnya Dari itu aja. dari tenaga. Tenaga Sebetulnya aja. sama aja. Kalau saya itu Mas. Nah, kembali lagi nih Pak ke inovasi alat. Ya gitu. Inovasi alat Pakai yang meja warna yang terbaru ini, yang terbaru ini berarti oh ya, bisa jelaskan Pak? Apa? Gitu. Yang terbaru ini kan ini Thailand double pin. Ya ini saya bikin meja ini yang di luar. Sebetulnya ini lagi ke set untuk mau dikirim ke Pontianak. Itu meja lengan. Meja lengan. Aslinya itu meja lengan. Coba Pak, ini Pak. Meja Dikasih lengan. penjelasan Pak. Meja lengan. Nah, meja lengan ini nanti fungsinya ini bisa untuk lengan panjang kanan kiri. Jadi Naik bareng itu Pak, naik bareng lengan kiri. cuman kalau kanan kiri naik bareng, cuman Ya. persoalannya ini nggak bisa masuk bareng kan karena jedanya kalau dari depan bisa. Ya. Kalau pendek kanan kiri langsung bisa. Ini bisa kaos jadi dan juga masih lembaran. Wow, jadi kaos lembaran, Ya. tengkuk, kaos sukrah sudah ada kancingnya. Ya, kaos polo ya. Kayak begini, Ya, apa itu namanya ini? Hoodie. Komplit nanti. Oh gitu. Ada semua. Itu di luar itu ada, cuman belum sempurna. Sekarang ini yang disempurnakan yang di Itu sudah berarti ini yang sudah diproduksi massal. ya ini untuk tahap awal ini kita kirim ke Pontianak itu ada 24 palet. Jadi 24 palet. itu nanti 24 palet itu bisa karena itu tiga meja. 3 meja. Itu mau kerja 1000 sekali naik depan belakang asal ada papannya 1000 bisa. Bisa. Terus lengan buareng pokoknya semuanya kita modif untuk itu. Perjalanannya untuk itu. It's Enggak apa. lah itu apa namanya di meja itu berarti yang sekarang ini Pak Huda lagi apa namanya persiapkan ya ke ini. Tempat lain sudah ada lagi Pak. Ini Sama ini kok bisa dia dapat update gitu. Iya toh. Kok bisa dapat update itu gimana itu? dari Sudah di launching di kalau di YouTube. ya itu yang kena hack itu sudah kita lonceng di YouTube. Oh gitu. Sudah kita lonceng di YouTube, nah itu kena hack. Oh Itu gitu. sebetulnya kena hack itu pertanyaan ini. Pak, apa bisa rotari itu bisa Rotary, untuk kaos jadi Ya. dan portable? Ya. Bisa. Udah. Itu ada di situ pada ada, yang materinya hilang. Oh gitu. Akhirnya sudah saya timpali lagi dengan karya yang kemarin itu. Karya yang kemarin. Ada itu. Itu hasilnya juga udah fix, bagus dan mudah juga dari kaos. Biasanya keluhan anak-anak yang jauh dari penjahit itu kan. Pak, Betul. bisa nggak untuk kaos jadi? Karena persoalan itu bagi mereka. Ya betul. Buru cepat, Ya. oyak-oyakan karena yang belum dijahit disablon dulu, terus tukang jahit biar jahit yang nanti begitu jadi di rolling. Di rolling. Ataupun nanti kalau yang buat di daerah-daerah itu biasanya problemnya tukang jahit. Jadi pakai kaos jadi. Pakai kaos jadi. Nah, Ya. banyak yang nanya saya, Pak, apa lebih untung kita pakai kaos Jadi. potongan, maksudnya belum ya. Secara apa namanya ya? Bisnis, ya. Yes. Ya. Kita dapat. Karena begini, ketika kaos jadi di sablon, Ya. ketika reject satu kaos yang salah, Ya. dibuang. Kalau kaos belum jadi, reject cuma bagian depannya. Bagian itu saja yang Bagian itu reject. saja yang reject. Jadi kalau kaos jadi sudah ada nilainya ya Pak. Ya, kalau kaos jadi kan sudah ada nilai. Kalau ini setengah nilai. Setengah nilai. nilai. Jadi ruginya nggak banyak-banyak. Kayak kemarin itu saya pira Mas Aman itu yang HD karena salah tanggal itu 70 80-an salah tanggal, tapi yang salah bukan kita, salah dari sana. Tuh HD lagi, wah kan ngomong guys 13 kali. Hasilnya jadi apa? Cetak ulang atau gimana? Ganti, mereka minta ganti ya kita ganti, Ya. ya sudah. Tapi kan cuma separuh, cuman atasnya tok toh, Mas Bejo. Tadi atas cuman variasi. karena variasi. Nah itu. Oh iya. Itu. Lah ini kembali lagi Pak.
di komunitas, khususnya komunitas Sablon Jogja nih Pak. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman kita Jogja? Jogja potensial udah bagus sekali, dan ini ya Jogja kadang bagaimanapun teman-teman, alhamdulillah ya kemarin sudah mulai udah PD-nya udah mulai ada. Kan sebetulnya teman-teman Jogja ini kadang nggak pede aja sebetulnya, nggak pede karena sering melihat karya-karya teman-teman yang di luar. Cuman ketika ngumpul ya, kemarin ada teman kita Mas Udin itu yang bikin khusus efek dan lain sebagainya, itu sebetulnya sharing efek dan sebagainya udah bagus. Nah, pesan saya itu ya mungkin kalau guru saya Maju Mapan, Mas Irfan Maju Mapan itu seperti guru saya. Mas Irfan, Mas Irfan Maju Mapan itu saya ya mungkin saya senengnya dia mungkin di alam iklan promo dia yang sangat gencar sekali, dan itu saya belum, untuk kemampuan saya belum bisa menjangkau di sana. Mungkin nanti ya, karena begini, ini jadi persoalan ketika kita ditanya begini, Mas Bejo piye to carane iklan, nanti kalau Mas Bejo buka-bukaan akhirnya ditiru, kan begitu tuh persoalan kita sekarang. Nanti bahkan pasarnya sama. Ini yang mengkhawatirkan atau tidak kita tidak tahu. Ketika saya ditanya, Pak Uda gimana cara iklannya, saya jaringan, kalau saya network. Karena kalau komunitas biasanya gini, kita pegang komunitas RE King atau CB gitu. Ketika nanti ketuanya ganti, kadang kebijakannya ganti, temennya ganti, tidak ke kita lagi, aduh kok nggak ke kita. Nah, kalau bisa kita sistem jaringan. Dengan sistem jaringan itu kita selalu kita selalu Mas, terjaga secara regenerasi. Begini, kadang kita itu tidak bisa menjaga regenerasi pengorder. Oh gitu. Kayak begini. Hilang. Jadi begini. Katakanlah Mas Bejo kemarin atau Mas Daru ngerjakan orderan SD Negeri 1 Pleret gitu. Tahun berikutnya kan belum tentu. Dagdek ke sopo, kepala sekolah ganti, guru orangnya ganti kan itu. Betul. Nah, kalau kita yang kita jaga itu bagaimana setiap alumni yang dari SD itu dia kemana saja tetap membawa kita, gitu. Tanpa kita iklan. Nanti gini, pokoknya di sini ada 5 orang. Ketika sini sudah alumni, 1 orang ke sana pergi itu bawa misi, kita pesen kaos simpati Pak Uda. Jadi 5 orang semua jadi sales kita. Terus sampai kita ya alhamdulillah sampai ke Yaman, ke luar negeri dan sebagainya, alumni SD Pleret itu ibaratnya itu. Jadi kita ibaratnya SD Pleret mesti pakai gambar dia Pak kalau ini Pak. Apalagi jam-jam segini. Aduh, saya juga ngurus dada Pak, sambat Pak. Saya begitu. Enggak perlu sebetulnya sambat itu. Enggak perlu Pak. Saya perlu. Ya, kalau cuman untuk ini karena sudah lewat sebenarnya Pak ya. Kalau saya enggak, maksudnya kalau ini memang untuk tempat kita untuk berbagi, nggak apa-apa. Cuman sebetulnya yang kita sambatkan bukan masalah kita nggak dapat kerjaan. Sebetulnya kalau saya, yang kita sambatkan piye carane harga itu tetap stabil, kita naik dengan harga yang sama, tapi kita orderan tetap stabil. Karena yang kita sambatkan sebetulnya bukan di ranah kita mencari order, tapi di ranah harga kita. Karena saya kemarin begini Mas Daru. Beberapa tahun yang lalu saya ditawarin order itu karena ini acara Asia, tingkatnya Asia. Saya disuruh milih, Pak Uda nyari yang ambil yang paket mahal apa paket yang murah. Saya ambil paket yang mahal dong. Karena bargaining kita begini, maksudnya paket mahal. Ada kaos jumlahnya 25.000. Terus yang 5.000 itu paket kosnya tinggi, anggarannya. Budgetnya tinggi. Terus yang 10.000 sedang, yang 10.000 lagi rendah.
Saya ngambil yang 20 yang 5.000. yang 5.000 dong. Karena apa? Saya ngerjakan 5.000 sama dengan saya ngerjakan yang 20.000 Ya, untungnya. oh gitu ya. Jadi Cara Jawa nih niku Pak. heeh. Nek Cina sing 20.000, Pak. Kira Mas Awan ada kira sampai 3 bulan 6 bulan ya. Sing apa kan? Di Asia di gambar lanang ya. Itu sampai 3 4 bulan itu. 4 bulan. 4 bulan itu. Berapa episode? Waduh, awalnya kita salah masalahnya. Salah warna. Heeh. Lah itulah perjalanan kita, nostalgia kita ketawa kok bisa ya salah. Iya. Karena emang gini. Kita kadang mengandalkan frame mata Ya. yang dibaca di komputer. Betul. Frame mata yang di sana dengan kita ternyata beda. Karena komputernya beda. Itu tidak bisa. Kita nggak salah. Cuman warnanya itu yang mungkin Mas Bejo tahu itu acara AYD, Asia Youth Day. Itu saya ngerjakan. Yang ditutup oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Dengan itu waktu saya langsung itu saya tuh. Terus bajunya yang ada yang saya masukkan di tempat tambang Mas Dikit ini pakai. Cukup tenang kita itu. Oh gitu. Pak, itu akhirnya salah satu solusinya gimana itu Pak? Gambar di sini dengan visual di sana itu bisa berbeda itu. Akhirnya akhirnya lagi kita proving awal lagi dan bagusnya panitia itu ya dah Pak, nggak apa-apa yang 25 tetap kita bayar sebagai proving. Terus setelah itu kita ngangkat 750 yang kedua tahap kedua tuh tahap gitu ya. Itu. Dan keuntungan kita apa Mas Bejo ngambil itu karena itu vendor kompetitornya dari Semarang juga, ada yang dari Klaten. Itu punya kita sampai sekarang masih utuh kaosnya, masih bagus. Ya. Lah yang 35.000 itu gambarnya udah hilang semua, tinggal kainnya putih. Berarti waktu itu ngambilnya segmen yang mahal ya Pak ya? Segmen yang memang di kelas kita, bukan di kelas mereka. Jadi kita ya ngapain kita bisa ngerjakan yang bagus dari itu kok ngambil yang Itu gitu. mereka punya cara pandang sendiri. Jadi kalau mereka itu kenal nih teman saya sama Klaten. Jadi kalau bajunya cepat rusak itu cepet pesen. Iya. Lah makanya saya sebetulnya ada trik ini belum tak keluarin. Jadi bagaimana merawat kaos yang baik gitu. Ya. Ada setelah kita pakai, ada event kita pakai, dan kita cuci, kita masukkan plastik, dan nanti begitu event lagi kita pengen pakai, pakai lagi, cuci lagi. Jadi awet nanti. Ada itu sebenarnya saya ada video itu, cuman belum tak keluarkan. Iya. Nah Mas Daru nggak pakai cuci. Iya. Enggak minta lagi nanti. Ini Pak. Ini Pak. Ini official t-shirt dari Konco Sambat Yogyakarta. Lah ini sebetulnya Konco Sambat ini gimana ini anunya? Ya, kalau Konco Sambat ini gini Pak, sekedar kita secara singkat ya. Jadi berawal dari keresahan beberapa teman-teman dalam masa pandemi ini. Gitu mengenai orderan karena kebetulan berdasar ini berangkat dari komunitas nih Pak gitu. Jadi era pandemi ini sangat memprihatinkan Pak gitu. Terus berdasarkan dari keluhan itu lahirlah ini gitu. Tetapi ya setelah berjalan juga kita perhatikan ternyata orang dapat berkah pun bisa sambat. Betul. Order sedikit sambat, order dapat ribuan sambat. Sambat lain nandangi. Iya. Makanya kan nulis. Ternyata mumetnya beda. Iya. Tapi mumetnya lebih enak kan, Pak? Enak lebih mumetnya. Kalau saya mumetnya ini cari kain aja, cari kayak nggak bisa-bisa. Ini udah semua belum tahu ini dapat belum. Saya harus cari ini, saya juga pusing ini karena ada. Tapi pusingnya enak ya Pak? Besok kita tinggal pergi aja tetap. Iya. Apalagi Mas Bejo Pak. Aduh. Ini 3 minggu. 3 minggu ya? Masih 3 minggu. 3 minggu Pak. 3 minggu ngeblong ya Pak. Tapi begini ya, saya jujur aja katakan sama Mas Lawan itu ketika saya sepi kemarin itu bikin apa? Konten bikin Sampai pulang kampung ya kayaknya Mas. Saya bikin sablonan apa itu? HD yang tak kasih apa? Kasih efek
Terus itu masya Allah itu benar, ini saya cuman sebetulnya iseng. Yang pesen sekarang udah tak suruh ngurusin, cuman iseng aja saya. Diupload di mana? Di Facebook. Kemarin sempat tak bikin status. Iya, tak bikin status juga di Facebook. Kita harus sering-sering bikin status. Oh gitu, salah satu trik. Ya, Enggak ada kok, itu ada kok, Mas. Baru aja. Iya, Tadi, betul. Ini salah satu trik cara. Ini baru aja. Ini tak efek kayak gini. Nah, ini kan bagus ini. Oh ya. Masmu sama, cuman beda ketika ini apa? Ketika saya kasih efek begitu kan beda. No. Ini ya. Jadi ini Itu lihat yang bentangnya mergo efek kenapa niku mboten rata. ini efek Mas Bejo. Makanya kemarin waktu sinau efek neng gone Mas Udin ki, ini loh Pak, zaman sekolah dibawa sekarang Pak. Zaman sekolah itu kalau sekolah itu cuma sampai pagar Pak. Dibawa sampai sana tempatnya Mas Udin gitu, malah ngopi di depan. Oh nanti kan ditonton sama istrinya, pamitnya dari rumah. Karo bojone mau sinau. Nah, ini kenapa kata kita juga seneng gini. Kita tidak harus rata Mas Bejo. Nyabron itu tidak harus rata. Karena apa? Coba sekarang. Itu ketika dilihat dia memang kayak gelombang. Karena memang jangan terus harus rata. Iya. Kalau karya tangan Spesial efek nih Pak ya. spesial efeknya ada yang tebel, ada yang ya memang tengahnya tipis, pinggirnya tebel dan apa kayak. Wah, Untuk ngakal. udah ngajarin Mas Bejo gini. Nanti besok giliran reject Pak, dia ngomong ini spesial efek begitu. Trik ini. Asal jangan pesanan. Kalau pesanan kan, kalau ini kan jualan kita. Ya. Justru itu. Ini produk ya Pak ya? Produk ini sebetulnya bukan untuk produk. Saya pengen aja. Berapa kali naik? Berapa kali naik? 11 10 By foam. enggak Jelly aja. jelly terus tinta itu udah 10 aja. Langsung itu pakai shimmer Pak. Shimmer Gold ya. shimmer gold. Jadi lenturnya dapat. Ya Mas satunya nih. Yang hijau. Nah kalau pengen bikin halus kayak begini kan gampang aja. Yang kalau tangannya sudah pinter, itu juga ada emasnya sebetulnya. Cuman pas itunya, itu tengahnya ada tulisan apa rise-nya, R-nya itu ada tinta emas. Ada efeknya. Enggak sekedar emas aja, apa gold aja, simbol gold aja. Belum bisa ya. Lo itu cuma untuk contoh Mas Aman ya. Yang putih itu cuma untuk. Jadi ini pas lagi mengisi waktu itu ya Pak. Kemarin kok baru aku ini bisa kalian nyoba meja aja ngapa gitu. Oh iya, mejanya. Ternyata malah dapat orderan ini Pak. Oh banyak yang vendor-vendor. Pikiran sih. Vendor-vendor kayak gitu banyak loh Mas. Ada yang teman itu, Pak saya pesen 3 satu keluarga deng, harga manut berapapun. Iya. Terus ada lagi yang teman di Jakarta ini. Terus ada lagi vendor, Pak saya nyatet dulu ininya apa yang pesen. Jadi sudah kita dan kita ini tetap kita produksi walaupun dia nggak pesen. Ya, jadi barang ready stock nih Pak. Ya rencananya begitu. Lah saya yang Pandemi gimana Pak? Pandemi. Iya nih Pak, pandemi nih Pak. alhamdulillah saya kena efek yang bulan keberapa Mas Awan ADW? Ini kan hampir setahun ini Pak. Ya setahun. Saya Mas Awan ADW sempat drop Sebelum Lebaran atau 2 sesudah minggu Lebaran? ya. Oktober November saya kena drop karena gitu. Saya tertolong itu ada garapan hampir 10.000 Mas Aman ya. Hampir 10.000 karena yang satu item itu 51 artikel. Setiap artikel 3 warna, berarti berapa itu? Ya Mas Aman ya, saya 3 warna ya. 3 warna itu berarti 100. Wah banyak sekali saya sampai bingung. 170 sekian itu per artikel, sebanyak kalikan 51 berapa ribu pokoknya. Setelah itu masih kita ngerjakan Purworejo untuk toko, ngerjakan Mekah waktu itu masih jalan. Terus sebetulnya begini. Kalau saya nih, kadang kita sama sebetulnya. Kadang ngelihat anak-anak kerja terus itu, orderannya nggak mati-mati. Tapi anak-anak ngelihat saya, kok Pak Uda tuh nggak leren-leren sama sebetulnya. Cuman
momennya aja, link kita itu momennya beda aja. Oh gitu. Karena gini, mungkin linknya Mas Bejo ini momennya di bulan sekian, di bulan sekian. Saya momennya di bulan sekian. Oh begitu. Itu cuman bagaimana? Nah, saya punya apa ya, 2 link yang ini tidak kenal momen, tidak kenal apa, tidak kenal tanggal kecuali puasa. Puasa itu kita stop. Tapi biasanya stop ini biasanya ya adalah paling masuk itu puasa biasanya yang untuk di luar apa, itu. di luar itu nanti ada sendiri. Dulu untuk puasa itu kita punya apa ya, space sendiri khusus untuk pelanggan saya yang besar itu. Itu setiap puasa itu sampai Lebaran Syawal itu 7.000-an kaos. Oh gitu. Tapi sekarang udah diganti digital ini digital ini yang. ini. Kalau dulu belum DTS tapi dulu apa? Sublime dulu. Ini punya saya juga diambil Sublime, tapi ya nggak apa-apa lah memang. Memang di kelas apa teknologi tidak bisa kita lawan, kita harus bersahabat dengannya. Harus awalnya berat tapi ya mau nggak mau kita harus apa? Mengikuti arus. Kalau saya gitu Mas. Kalau berpengaruh ya Pak Bandung ini. Nggak terlalu berpengaruh. Saya kalau Mas Daru ini momen konsumennya itu 2 tahunan Pak. Sekali. Ya karena kita cuma mengandalkan event. Coba sekarang kita bikin. Itu juga cuman 12. enggak. Udah 2 tahunan itu juga cuma ini satuan. Bukan vendor lu gimana? Ya baik-baik saja. Saya ini sudah berdamai dengan Alam. dengan alam gitu. Ya lanjut Pak. Ini kenapa Pak? Nama Talatov itu Pak. Sebetulnya kalau Talatov itu nama meja. Ya. Sebetulnya nama vendor saya itu sebetulnya Alfat. 69. Itu ada ceritanya Alfat Ya. itu. Boleh Pak. Ini saya tahun-tahun pahit, tahun-tahun perjuangan itu. Tahun-tahun perjuangan itu tahun-tahun 90. Pahitnya kayak apa tuh Pak? Wah, itu pahit sekali itu, Pak. Kayak apa Pak? Yes, Pak. Coba Pak. Ini buat ini Pak, memotivasi yang muda-muda. Enggak, sebetulnya terus itu akan pahit, akan manis, pahit, manis, terus ada sepanjang kita tetap di Kehidupan di zona yang sama, Zona yang tetap sama. Jadi gini, kalau masa pahit saya ya mungkin itu tadi saya baru buka udah mulai jalan ditipu habis. Pokoknya itulah pahit-pahitnya sekitar itu. Cari ilmu harus bayar, susah. Orang tidak seterbuka sekarang. Terus yang ketiga, kadang kita sudah percaya sama orang dan lain sebagainya sama aja. Maka apa ya, tetap aja gitu. Makanya kalau ada teman-teman ngeluh sepi, ya udahlah, namanya dunia sepi biasa. Ya. Terus Karena ini baru waktunya gitu ya. ditipu orang biasalah, karena yang nipu lebih butuh daripada kita. Jadi pandangannya positif terus gitu ya Pak ya. Lelah gimana? Iya. Sekarang gini aja gampang. Kita marah pun juga nggak kembali. Emang awalnya senang, kayak kemarin aja. Saya kena hack itu, ternyata hacker itu ada. Iya. Saya sempat sakit perut, saya langsung kamar kecil itu tempatnya masih itu, bener itu. Ya Allah. Dah, begitu pulang saya ngomong, ya sudah, memang ibaratnya kita kadang mau makan, ini loh nasi udah di depan mulut. Ngerti kesamplak orang tuh. Nggak jadi itu, bukan rezeki saya. Jatuh. Ngapain kita harus marah? Iya. Ya sudah. Ini saya biasakan. Dia teman-teman saya ya. Ini saya kadang sama Mas Rawan kayak gini. Ketika sepi, ya ini, ya udahlah Pak, yang lain aja. Pak, ini dari awal juga tempatnya sudah di sini Pak. Waktu tahun Wah, 90, dulu gimana Pak? Dulu cuman kalau cerita tempat Enggak apa-apa Pak. Ini kita bener-bener nih dulu saya itu cuman materi ini belum ada di tempat lain Pak, baru di podcast. dulu todong. Ya. Ruangan saya itu cuman satu ruangan kecil di Kerapia. Ya. Kalau ini cerita ketika jadi saya mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa saya itu nyablon cuman di kampus. Oke. Saya nyablon di kampus, cari duit di kampus. Ya. Nyablon dapat duit. Itu biasanya banner-banner toko-toko
Oh Nah, iya. itu dulu kan banyak tau dulu. Iya. Belum di print, sekarang Belum ada. digital, ya. Ada. Terus saya buka di Malioboro kecil-kecilan sama teman-teman terima gitu. Udah Di dapat. Malioboro juga Pak. Sebelum Ya mana, memang Pak? kehidupan saya dulu kuliah ya sambil cari duit di Malioboro. Oh iya. Itu kalau teman-teman ada yang bilang pahit sebetulnya nggak usah, itu biasa Ah, kehidup- biasa, dinamika kehidupan itu kehidupan. proses itu untuk menjadi dewasa menjadi tua. Ya kadang teman-teman ngeluh gini-gini, aduh biasa aja toh kalian masih punya sepeda motor, punya Iya, HP, punya teman, punya, waduh sangat Iya. sangat mudah sekali. Lanjut setelah itu Pak Malioboro. Malioboro saya buka di Krapyak waktu itu cuman tempatnya cuma satu kotak itu. Dua workshop kotak. itu Pak. Workshop. Workshop itu. Ya tempat tidur ya workshop dan Oh sebagainya. jadi satu. Oke. Nggak punya dapur, tapi ada kamar mandi. Yang jelas paling utama kamar mandi. Udah dari situ saya ngerjakan ngambil punya teman-teman yang di Malioboro tak ambil untuk sablon. Yang kadang maklun, kadang apa? Kadang all in. Itu dulu di kenang-kenangan saya itu di daerah Jambu itu ada kios namanya Pak Imam kalau saya nggak salah. Itu dia itu punya kios, Iya. tapi dia nggak mau ribet apa nyablon. Itu tak ambil. Oh iya. Tak ambil. Terus dulu kita kerjasama di Ibu Ruswa itu kan banyak kauman, itu kan banyak tukang apa namanya orang Majang apa? Kaos-kaos. Ya sudah kita nyamperin ke toko Pak nyablonnya di mana. Udah kita ambil. Oh. Sampai sekarang kadang masih berteman juga. Sekarang dia udah kaya, sablonannya gede, Iya. mesin bordirnya gede, udah. Iya iya. Kalau urusan mereka lebih sukses karena dia di pinggir jalan, relasinya banyak dan sampai sekarang saya baik gitu. Terus setelah dari sana saya pindah ke sini. Sini waktu itu di situ itu pernah jaya itu. Pernah jaya sampai tukang sablon saya itu sampai 11 orang. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2000. Tahun 2000. 99 sampai 2000. Pakai mejanya apa? Pakai Todong. alatnya? Todong Semua. 11 orang itu Pak. Podong semua. Itu kemampuan sehari bisa 1000 berapa. Oh iya. Oh. Todong ya. Podong itu, perang itu. Sangar. Nodong itu. Terus setelah gempa saya pindah sini. Dulu cuman di teras itu di 3x4 ruangan itu saya harus nyetak sekian dan sebagainya. Todong juga. Tapi outputnya bisa 1000 itu Pak. Oh iya, harus begitu. harus Makanya saya tidak mau apa ya namanya kerja kok cuman dulu aduh 12 10. Dari dulu otak saya ngapain sablon kok cuma 12 ngapain. Nah, tapi sekarang anak-anak cenderung anak-anak sekarang anak milenial mengikuti perkembangan anak-anak sekarang itu cenderung untuk beda. Satu beda toh Anti mainstream Pak. anti mainstream. Nah, saya tetap nggak bisa, saya nggak mau. Ya kalau satu mungkin untuk proving, ada nilainya. Terus sampai tahun 2015 saya masih nodong. Oh iya lama ya Pak. Saya kenalnya juga itu. Beda. Tukang rodong. Pak Uda itu nodong nyablon. Iya. Nek kowe kan perempatan toh. Iya toh. Beda. Wah, jangan sama-sama. Ini lho. Iya, aku kenalnya Pak Dai, terus Pak Erian dikandani. Dai nodong. Nodong, tapi nyablon loh. Iya. Bekas gentul ini Mas Bejo ini wis Itu masih ada tuh sisa rakelnya masalahnya. Rakel-rakel untuk nodong masih Kalau ada. Mas dari zaman susah juga. Wah itu wis dari perjuangan. 2000 berapa Pak? Dapat piala. Mas Rawan setelah gempa 2007-an. 2007-an. Berarti kalau sekarang 2021 ya banyak. Ya 14 tahun. Dia masih lulus SMP. Pindah-pindah dia. 14 tahun. Sebetulnya ada generasi di bawah di atas dia, tapi sekarang dia alhamdulillah juga sudah jadi sukses ya. Vendor sablon juga. Vendor sablon juga. Itu ya tetap sablon. Tetap sablon. Terus kok iso jadi itu? Dia nodong buat nodong nih kan enggak nggih meja.
Saiki iso dodolan meja Pak. Iki pripun ya? Dulu sebetulnya tanya tuh, Mas Nawan itu suruh pakai meja aja nggak mau. Akhirnya saya yang pakai. Itu masih ada di YouTube saya itu. Saya yang pakai itu. YouTube awal-awal itu ya, Pak. Yang hilang itu ya. Yang kebetulan mungkin Masih ada? ikut masih kayaknya. Kalau pokoknya kalau di Instagram masih ada. Jadi awal yang pakai meja itu saya. Anak dua ini nggak mau, Pak. Karena apa? Udah kulino, Pak. Bukan kulino. Secara output menang ya masalahnya. Satu, yang kedua, upgrade itu tidak usah harus apa? Nah iya. Sesuai terus terserah mau wis. Sehat ya. Wis. Iya. Terus pokoknya ngirit lah. Kadang satu logo itu cuma satu screen masalahnya. Tinggal puter-puter aja ya, Pak. Puter-puter Perubahan itu Mas Daru. Jadi dulu kan nodong. Terus Nodong. ya, kirain dulu nodong sekarang apa? Nah, Ya. pas main di apa? Yang harus pakai frame, ya aduh susah ini rasanya nggak sedih gitu loh Pak. Seharusnya dulu ini bisa dipakai buat Banyak space yang bisa dimanfaatkan ya, gitu ya. Ya dulu pernah kita pakai frame mas namanya. Itu kita pakai frame yang terus nggak bisa jualan gitu loh Pak. Oh enggak, sebetulnya seperti saya bilang tadi di awal, saya itu sebenarnya enggak jualan, Mas Bejo. Cuma bikin, itu ada yang suka. Saya itu enggak jualan, jujur aja sampai sekarang pun saya tidak jualan. Makanya seperti rumus kita, itu ben tetap lumintu dan saya tidak pernah punya otak saya kosongkan, saya tidak mau jualan sebetulnya. Saya enggak bisa jualan. Tapi saya pakai. Begitu ada orang lain seneng, nah itu wis baru, ternyata ada nilainya. Ya sudah sampai sekarang pun saya tetap nggak jualan, tapi saya tetap kalau dia mau ya tetap bikinkan. Kadang bikin stok itu kadang bikin stok meja, itu kadang ya jujur aja Mas Bejo, itu bukan untuk dijual kadang, untuk stok diri. Kalau ada orang butuh katakanlah. Mas Bejo ke rumah, Pak saya kekurangan juga, kadang tak kasihkan. Ya tidak harus Mas Bejo segawa kono wis. Iya. Oh gitu. Saya tidak harus, memang saya nggak bisa jualan. Nah, dan sampai sekarang mungkin karena bagi saya menghargai karya saya sendiri. Setiap ada pelanggan yang bilang tempatnya Pak udah lo mahal, itu sering saya dicap gitu. Tapi nggak apa-apa karena memang yang murah pun banyak. Ya seperti pilihan itu banyak. Ya, saya pengen menghargai diri saya sendiri dengan cara saya. Betul, Pak. Kenapa saya udah capek-capek kok harus jual murah? Toh kenyataannya begini, alat itu ketika kita bikin alat, duitnya pamannya 25.000, paling untungnya katakanlah 5.000. Begitu sahabat makan habis, alat itu sampai dia jelek nggak habis. Bisa bahkan untuk bisa ya mencetak rupiah. Malah mencetak rupiah. Dan ini bukan alat elektronik yang kena masa. Ya, betul. Sekian tahun, sekian jam, sekian ribu kalau HP tidak. Bayangin aja meja itu, meja saya asnya itu, sampai diberakoti aja nggak tetes itu. Itu bener, sampai jelek itu. Saya udah ganti ini sampai tak naikkan kemarin ya. Alhamdulillah ada temennya Mas Bejo yang dapat rezeki ini. Belum diambil Roy. Belum diambil karena saya juga masih sibuk untuk ini meja ini diwakafkan ini. Oh iya. Ini cikal bakal juga ini sebetulnya. Dan itu meja tidak harus kita harus berupa uang enggak. Kalau memang akad dia jual beli ya harus dibayar. Nah, liku-liku gak dibayar biasa aja. Karena di kita mungkin Mas Bejo ada onen-onen begini. Tempatnya Pak udah kok bisa ya tanpa DP gitu. Kok berani gini tanpa DP gitu. Betul Pak. Perintahnya. Tuh konsep saya, bagi saya ya arep menipu saya toh rugi wong. Saya tuh kaya enggak sing ditipu paling gur meja. Banter-bantere uduk tanah wong aku di tanah. Paling duit kurang juta wis entek rampung. Untung aja bukan saya yang diambil gitu. Kalau masih alat saya, masih duit saya, enggak seberapa. Enggak ada nagih-nagih loh Mas. Iya. Sama saya juga gitu. Gimana? Apa ATM itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Ya, karena nggak ada. Iya, betul. Podo. Katanya saya kaget Mas Haru. Pak, saya nyari utang. Loh, dari mana? Sekian. Coba di-scroll. Oh iya, Pak sekian.
Oh iya, makasih ya. Ya udah, saya lupa kadang. Memang ya begini. Ketika Mas Daru pesan ke saya, Iya. oke tak bikinkan. Ini Mas Daru barangnya. Iya. Dah, pakai Mas Daru. Dan saya tidak pernah lagi. Mas Daru yang bayar, tidak. Dari pakai, Mas Daru keling, oh iya Pak Daru tak bayar. Baru. Itu sudah biasa. Banyak yang begitu, Pak. Ada lah beberapa. Beberapa banyak. Di akhir podcast ini, Pak, kira-kira yang mau disampaikan sebagai closing statementnya buat siapapun juga yang mengikuti podcast ini, monggo Pak Huda sampaikan. Ya seperti sering saya bilang, selalulah untuk bergerak, karena ketika kita berhenti kita diinjak, kita aja sudah selesai. Jadi berhenti itulah yang bikin kita mati. Selalu tetap bergerak biar kita tetap bisa hidup. Karena hidup intinya bergerak. Seperti macetnya mobil, kalau macet orang bingung, apalagi macetnya otak itu udah. Kalau otak macet berarti kita sudah tidak bisa terkendali untuk diri kita sendiri. Udah gitu aja. Itu. Kemudian untuk ini Pak, komunitas Pak. Komunitas Sablon Nusantara Untuk yang ada di Nusantara. Sebetulnya ini tergantung penggede-penggedenya mau dibawa kemana. Ini akan jadikan tingkat persaingan atau ini sebagai mitra kerja. Itu tergantung kita sendiri yang menyikapi. Karena bagaimanapun tetap ada unsur cari order, cari makan. Makanya seperti saya bilang tadi, orang itu ketika baiknya aja tetap ada buruknya. Jadi saya untuk orderan siapapun kita doakan untuk selalu yang terbaik dan itu bisa berguna untuk yang lainnya. Itu aja udah. Terakhir untuk komunitas Sablon Jogja Pak. Untuk kaos Sablon Jogja ya ini yang paling saya prihatin itu yaitu ketika kita ikut mengkampanyekan karena kita takut tapi kita ikut mengkampanyekan. Seperti ya DTF tidak bisa kita lawan, cuman kita tidak usah mengkampanyekan gitu. Maksudnya ya karena saya yakin memang yang mengkampanyekan adalah orang sablon. Tapi minimal ya kita meredam agar kita tidak terjebak itu. Ya bolehlah tetap karena kemarin saya dapat info itu ada satu penjual aja udah 1.000 mesin. DTF itu Pak. Satu penjual 1.000 mesin. 1.000 mesin. Ini karena lagi saya telepon. Itu teman-teman Jogja, oke tetap kita sikapi, tapi kita tidak terhanyut di sana, tidak ikut mempromosikan yang berlebihan. Biasa aja, biasa. Selama kita bisa manual, kita tangani dengan itu. Tiap hari tetap kita tunjukkan postingan kita masalah manual. Jangan cuma sekedar. Kalau nanti tetap itu bagus, nanti manual akan terjaga. Ya. Itu. Oke. Terima kasih banget. Terima kasih atas waktunya Pak Huda. Jangan bosen-bosen untuk nge-share ilmunya, bagi-bagi gitu. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga saya sampaikan buat mendukung kami tetap Konco Sambat Yogyakarta.